Hello bright people, welcome back di my channel Pahayak Riwut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya yang berada di rumah. Oke bright people, kali ini kita akan membahas sedikit yang berbeda ya. Ini merupakan sebuah kasus sudah cukup lama. Jadi kasus ini pada tahun 1968 sampai 1985, yaitu sebuah kasus pembunuhan berantai yang sampai sekarang masih belum bisa diungkapkan atau sekarang masih menjadi misteri ya teman-teman, yaitu The Monster of Florence, orang-orang Italia menyebutnya, yaitu di lokasinya di Florence, Italia ya teman-teman. Jadi ada 16 orang meninggal dunia dari 7 pasangan ini terbunuh. Nah, kita akan melihat satu persatu kasusnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton sampai habis agar teman-teman bisa masuk ke dalam dunia kursi horor ini. Oke teman-teman, modus yang digunakan pelaku nyaris selalu sama, yaitu target korbannya adalah pasangan yang tengah berada di dalam mobil ya. Jadi targetnya itu fokus pada pasangan yang berada di mobil teman-teman. Jadi orang ini menembaknya memakai pistol, yaitu pistol yang diduga yaitu memakai Beretta kaliber 22. Aksi kriminal ini biasanya dilakukan pada malam hari di tempat sepi dan pastinya korbannya yaitu selalu orang yang berpasangan atau yang sedang bercumbu di dalam mobil teman-teman. Dan anehnya pada setiap kasus ini melakukan jeda yang cukup panjang ya. Jadi sekitar 1 tahun, ada yang sampai 7 tahun ya teman-teman. Berikut adalah kasus detail yang dilakukan oleh The Monster of Florence. Pada tanggal 21 Agustus 1968, pasangan Antonio Lo dan kekasihnya, seorang ibu rumah tangga, Barbara Locci, yang tewas mengenaskan dengan cara ditembak di mobil mereka. Saat itu pasangan ini memarkirkan mobilnya di Signa. Setelah diperiksa, keduanya ditembak dengan senjata kaliber 22 yang saya sebutkan tadi ya, sejenis Beretta teman-teman ya. Nah, namun mirisnya di jok belakang itu adalah ada anak si Barbara Locci ini yang sedang tertidur. Barbara Locci ini memang dikenal sebagai wanita yang memiliki banyak kekasih. Meskipun dirinya sudah menikah ya teman-teman, suami Locci, Stefano Mele, sendiri sedang sakit dan tengah berada di rumah ketika wanita ini diberitakan tewas pada saat itu. Karena kurangnya bukti, Stefano ditetapkan menjadi tersangka pembunuh. Barang buktinya adalah sarung tangan yang ketika dites menggunakan alat ternyata pernah digunakan untuk menembak. Stefano mengakui dirinya lah pembunuh Barbara dan Antonio. Tetapi anehnya di kemudian hari dirinya menyangkal dengan tuduhan tersebut. Nah, ia kemudian dihukum penjara selama 14 tahun, namun mendapatkan keringanan karena ia rupanya menderita penyakit disfungsi. Dan pada kasus pembunuhan yang kedua terjadi pada tanggal 14 September 1974, yaitu Pasquale dan kekasihnya Stefani ini ditembak, dan ini sedikit sadis ya teman-teman. Di dalam kondisi tersebut mereka sedang berhubungan badan ya teman-teman. Nah, kondisi perempuannya itu dengan tusukan 97 tusukan menusuk di situ. Anehnya uang yang di dalam dompet itu masih utuh dan tidak disentuh sama sekali. Pelaku hanya mengambil perhiasan ya teman-teman dari Stefani ini. Banyak dugaan yang menganggap bahwa kasus inilah sebenarnya yang merupakan kasus pertama yang dilakukan oleh Monster of Florence. Jadi kasus pertama itu diduga karena orang lain saja. Namun di kasus kedua inilah yang dianggap sebagai kasus pertama dari pembunuhan berantai Monster of Florence ini ya teman-teman. Pada kasus yang ketiga, Giovanni dan Carlos 81. Jadi pembunuhan ini sangat membabi buta. Bahkan korban perempuannya ditarik dari keluar mobil ya teman-teman secara sadis pada saat itu penemuan dari polisi yang telah memeriksa keadaan di dalam TKP tersebut.
Dan anehnya barang-barang milik Foggy ini tidak sama sekali tidak diambil ya teman-teman. Namun ada beberapa barang dari Foggy ini yang diambil, namun seperti dicecerkan di daerah tempat TKP tersebut. Jadi pelaku ini sebenarnya motifnya bukan karena perampokan atau menginginkan harta dari korban tersebut. Tapi apa maksudnya itu tidak tahu. Tapi kalau dari deretan 1 sampai 3 tadi memang dia melakukan pembunuhan ini bagi pasangan-pasangan yang sedang bertumbuh. Polisi menduga kasus ini terjadi 1974 dan 1981 tersebut masih berhubungan. Pelaku juga diduga kuat memiliki ciri-ciri berbadan tegap dan besar ya teman-teman pada saat itu. Dan di keesokan harinya seorang pria bernama Enzo, seorang paramedis, ditangkap karena dicurigai karena dia terdengar membicarakan pembunuhan itu. Ia pun kemudian menjalani hukuman penjara selama 3 bulan karena setelah 3 bulan sebuah pembunuhan terjadi. Padahal dia ini sudah tertangkap, berarti dia bukan pelaku yang sebenarnya teman-teman ya. Ia juga bungkam saat ditanya apa yang dilakukannya di semak-semak pada suatu malam. Rupanya ada seorang saksi mata yang melihat dirinya memarkirkan mobil tak jauh dari tempat pembunuhan tersebut. Yang keempat, tanggal 22 Oktober 1981 pembunuhan berantai terjadi kembali, yaitu namanya Stefano dan Susana. Keduanya tewas ditembak di sebuah taman ya di Palenzano. Sama seperti Camela dan Nuccio, bagian kemaluan Susana ini dipotong ya oleh pembunuh itu, dan juga barang-barang yang ada di dompet si Susana ini dicecerkan di sekitar lokasi tersebut. Jadi pelakunya jadi mungkin sama ya teman-teman antara 1, 2, 3 dan kasus yang keempat ini. Di dalam kasus keempat ini polisi menemukan jejak kaki ya yang berukuran 44. Nah, jadi diduga 44 ukuran kakinya dan pelaku ini bertubuh besar. Dari penyidikan polisi tadi, si Enzo akhirnya dibebaskan ya. Yang tadi yang pada kasus ketiga itu yang dicurigai tadi, si Enzo dibebaskan karena memang bukan dia pelakunya. Lanjut lagi, ini kasus yang kelima pembunuhan berantai ya teman-teman. Pada tanggal 19 Juni 1982, Paolo dan Antonella menjadi korban berikutnya. Keduanya ditembak di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan daerah Monteprepoli. Dan kasus ini tampaknya pelaku terburu-buru untuk menjalankan misinya ya teman-teman. Si perempuannya tidak dimutilasi ya teman-teman, tetapi mendapatkan luka yang cukup serius membuatnya tewas. Sementara korban pria sempat kabur dan dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan pada saat itu. Setelah pembunuhan terjadi, sebuah amplop misterius tiba di kantor polisi. Nah, di dalam amplop tersebut terdapat clipping dari artikel kasus pembunuhan yang terjadi pada 1968. Di dalamnya juga terdapat 2 buah selongsong peluru yang sama dengan yang ditemukan pada kasus pembunuhan 1974 dan 1981. Polisi kemudian menangkap Francesco dan Salvatore Vinci. Rupanya karena mobil Francesco ditemukan berada di sebelah selatan, mobil itu tersembunyi di balik semak-semak. Dirinya kemudian ditahan dan diduga kuat sebagai sosok yang dibalik Monster of Florence ini. Tapi ini masih belum. Nah, setelah Francesco ini ditangkap, pada tanggal 9 September 1983 terjadi lagi pembunuhan teman-teman. Jadi polisi ini salah tangkap lagi ternyata atas pembunuhan ini. Jadi pembunuhan yang ke-6 ini warga negara Jerman, yaitu sebut saja Frederick dan Jane Ues. Rupanya Jane Rus adalah pria dengan perawakan kecil dan rambutnya pirang. Seperti pelaku salah mengira ia adalah perempuan. Sepertinya pelaku ini salah ya, karena dikiranya ini perempuan karena badannya kecil. Diselidiki keduanya adalah pasangan gay ternyata teman-teman. Nah, pada kasus polisi mendapatkan petunjuk baru nih. Jadi si pembunuh ini memiliki tinggi sekitar 180 cm ya. Saat kejadian itu mungkin pelaku mengira karena dia di luar kan, dia akhirnya menembak orang itu karena mungkin sedang bercumbu atau bagaimana, karena posisinya ini ternyata laki-laki, ini pasangan gay. Jadi salah sasaran juga si pembunuh ini pada saat itu ya teman-teman. Memang yang dilakukan oleh pembunuh ini secara acak sepertinya. Dilihatnya di tempat sunyi, kalau ada parkir mobil mungkin sedang bercinta atau bagaimana, itulah dia menjalankan aksinya. Namun dia salah, ternyata ini pasangan gay. Nah, itu dia teman-teman ya. Pada tanggal 29 Juli 1984
ini terjadi lagi ya. Ini naasnya pada Claudio dan Pia. Keduanya ditembak dan ditusuk di dalam mobil terparkir di wilayah Pisio. Sama seperti kasus-kasus sebelumnya, korban wanita mengalami nasib yang mengerikan. Pelaku tetap memotong bagian kemaluannya dan juga payudara kiri dari villa ini. Pada pembunuhan ini pihak polisi mendapatkan petunjuk baru. Pertama, pelaku menggunakan tangan kanan saat memegang senjata. Buktinya sidik kirinya menempel di kap mobil. Pada saat itu ada titik terang ya. Jadi tangan dari si pelaku ini sempat menempel di kap mobil. Nah, jadi ada titik terang. Mereka bisa menggambarkan wajah pelaku seperti apa. Tinggi badannya sudah dapat tadi kan, lebar dari kakinya untuk sepatunya ukurannya sekitar 44, jadi memiliki sisi terang pada saat terjadi pembunuhan yang Claudio dan Pia ini. Dan kasus yang terakhir ini terjadi pada 8 September 1985, yaitu Jean, Michel dan Nadine. Mereka berdua ini sedang berkemah di wilayah tersebut. Seperti korban-korban sebelumnya, mereka dua ditembak dan si perempuan si Nadine ini ditusuk dan diiris kemaluannya juga ya teman-teman. Memang cukup mengerikan. Jadi motifnya sama teman-teman ya. Jadi ada seorang pakar di Italia, Francesco De Bazio, seorang kriminologi dan kepala departemen forensik, menggambarkan bahwa untuk pembunuh Monster of Florence ini seorang bujangan ya, berusia 40 tahunan, pengguna tangan kanan, mengalami disfungsi seksual, tidak punya pekerjaan tetap dan mahir menggunakan pisau. Jadi pembunuh ini mahir juga yang menggunakan pisaunya. Dan pada akhirnya terdapat sketsa wajah ya untuk ditujukan kepada pembunuh itu, namun sampai sekarang pembunuh itu tidak dapat ditemukan karena bukti-bukti mereka masih belum bisa mendapatkannya teman-temannya. Sempat juga FBI dimintai bantuan juga menggambarkan karakter dari Monster of Florence ini. Nah, jadi tambahan dari FBI itu orang yang melakukan pembunuhan ini suka minum dan mabuk-mabukan ya. Dan juga dia juga meminum obat-obatan sebelum melakukan kejahatannya ini ya teman-teman ya. Meskipun selama bertahun-tahun pihak kepolisian telah dibantu oleh tim investigasi, kriminologi dan psikologi hingga sosiologis dari berbagai negara, namun tetap saja kasus ini meninggalkan teka-teki dan tidak mampu dipecahkan oleh orang-orang pada saat itu teman-teman, dan sampai sekarang ini menjadi misteri. Jadi salah satu pembunuhan berantai yang masih tidak terpecahkan sampai sekarang ya teman-teman. Nah, itu deretan kasus pembunuhan berantai The Monster of Florence ini. Jadi orang-orang mengatakannya itu karena melakukan pembunuhan dengan 16 orang. Jadi 7 pasangan ya teman-temannya. Dan teman-teman, dan motifnya ini ya gimana ya? Apakah memang ada kelainan seperti apa? Dia tidak senang kali ya melihat pasangan-pasangan yang sedang bertemu di dalam mobil dan tempat sepi kali ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Kita akan selanjutnya nanti membahas video-video yang seram lainnya. Saya Pak Yakriwood, see you in the next video.